NPM 2014/01/0003. Saya di Prodi Bimbingan dan Konseling 2A. Sekarang akan membacakan UAS Kesehatan Mental. Yang pertama itu ada pertanyaan, sebutkan dan jelaskan minimal 3 bentuk gangguan mental neurosis. Oke, di sini saya mengambil 3. Yang pertama itu kecemasan. Orang yang mengalami serangan kecemasan mungkin menderita gangguan pencernaan, keringat berlebihan, sakit kepala, jantung berdebar-debar, gelisah, insomnia, gangguan nafsu makan, dan gangguan konsentrasi. Fobia itu juga salah satu jenis gangguan kecemasan, diwakili oleh ketakutan yang tidak tepat atau yang dipicu oleh situasi atau objek tertentu. Selanjutnya itu yang kedua ada depresi. Bila tidak terlalu parah atau berkepanjangan dianggap sebagai neurosis. Orang yang depresi merasa sedih, putus asa, dan pesimis, dan mungkin lesu, mudah lelah, lambat dalam berpikir dan bertindak, serta memiliki nafsu makan dan kesulitan tidur yang berkurang. Selanjutnya itu ada stres pancatrauma. Gangguan stres pancatrauma adalah sindrom yang muncul pada orang-orang yang mengalami peristiwa yang sangat traumatis seperti bencana alam, penyiksaan, atau penahanan, dan lain-lain. Gejala-gejalanya termasuk mimpi buruk, kecemasan yang menyebar, dan rasa bersalah karena selamat ketika orang lain meninggal. Gangguan depersonalisasi terdiri dari pengalaman dunia atau diri sendiri sebagai sesuatu yang aneh, berubah, tidak nyata, atau mekanis dalam kualitas. Yang kedua itu masa remaja adalah masa di mana terjadi banyak perubahan dalam diri individu seperti perubahan tubuh atau fisik, pemikiran, dan lingkungan sosialisasinya. Apabila remaja tidak dapat menerima setiap perubahan yang terjadi pada dirinya dan ditanggapi dengan tidak sehat, akan terjadi gangguan-gangguan baik fisik maupun mentalnya. Salah satunya adalah frustasi. Nah, pertanyaannya itu tadi, jelaskan apa penyebab frustasi pada remaja. Oke, penyebab frustasi pada remaja itu adalah krisis identitas, perubahan sosial dan peran orang tua, emosi yang labil, cita-cita yang tidak realistis, masalah kesulitan belajar, dan masalah seksualitas. Nah, sebutkan. Lalu yang B-nya itu, sebutkan dampak frustasi terhadap kesehatan mental remaja. Oke, itu ada dampak negatifnya: pemakaian obat terlarang dan alkohol, kenakalan remaja, kehamilan pada remaja, bunuh diri, dan gangguan makan. Dampak positifnya itu pada diri remaja, dengan adanya frustasi akan terjadi mobilisasi dan penambahan kegiatan remaja untuk lebih berusaha, lebih produktif, dan bersemangat dalam mencapai tujuannya. Oke, yang nomor 3, pertanyaan nomor 3, jelaskan konsep kepribadian sehat menurut teori psikodinamik. Konsep kepribadian sehat menurut teori psikodinamik menjelaskan individu yang memiliki kepribadian sehat sebagai individu yang memiliki 1. Ego strength fraud, 2. Creative self Jung and Alder, 3. Mampu melakukan kompensasi bagi perasaan inferiornya, Alder. Yang keempat, memiliki hasil yang positif dalam setiap tahap interaksinya dengan lingkungan sosial, Erikson. Ego strict fraud ego dari individu yang berkepribadian sehat memiliki kekuatan mengendalikan dan mengatur ID dan superegonya, sehingga ekspresi primitif ID berkurang dan ekspresi yang sesuai dengan situasi yang muncul tanpa adanya represi dari ego secara berlebihan. Creative self Jung and Alder itu mengungkapkan bahwa individu yang berkepribadian sehat merupakan self yang memiliki kekuatan untuk mengarahkan perilaku, mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang keempat itu pertanyaannya, prinsip dari salah satu teori belajar yang dipercaya oleh Albert Bandura adalah bahwa yang dipelajari individu, terutama dalam social learning dan moral, terjadi melalui peniruan imitation dan penyajian contoh perilaku modeling. Sedangkan salah satu ciri kepribadian yang sehat menurut teori belajar adalah mampu memberikan respon positif terhadap faktor dari luar dirinya seperti orang lain dan lingkungannya. Nah, pertanyaannya itu, berikan 2 contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan kepribadian sehat menurut teori belajar. Itu yang pertama, mau menerima keadaan diri sendiri apa adanya dengan leganya tanpa banyak menuntut. Dirinya akan bersikap sewajarnya tanpa menjalani jalan hidup yang tidak sesuai dengan kehendaknya, sehingga menjadikan sosok yang senantiasa menerima diri sendiri dengan rasa ikhlas dan syukur. Nah, yang kedua itu ada banyak melakukan proses belajar pengamatan, mempelajari kompetisi keterampilan tertentu, akurat dalam melakukan pengkodean situasi tertentu, akurat dalam memiliki ekspektasi dan efikasi diri yang positif, dan terakhir itu dapat mengekspresikan emosi dengan baik, memiliki sistem regulasi diri yang efisien. Oke, yang kelima, pertanyaan kelima atau pertanyaan terakhir. Pengembangan diri melalui pengoptimalan potensi yang dimiliki oleh setiap individu merupakan salah satu indikator mental yang sehat. Sebutkan dan jelaskan apa potensi Anda, serta upaya apa saja yang telah Anda lakukan untuk mewujudkan mental yang sehat. Oke, di sini saya akan menjawab. Menurut saya, sejauh saya mengenali diri saya itu, saya memiliki potensi
untuk menulis dan membuat suatu kekreatifan soal ide-ide dengan menggabungkan ingatan atau permainan-permainan di masa lalu yang pernah saya main-mainkan dulu di masa lalu seperti itu. Di sini saya suka menulis suatu novel, fantasi, misteri atau thriller. Nah, jadi saya rasa saya bisa mengembangkan kembali potensi menulis saya. Saya juga sering nonton dan membaca untuk menjadikan suatu referensi dalam tulisan saya. Kalau misalnya dibilang benar, saya memiliki dunia sendiri. Walau saya memiliki dunia sendiri, tapi saya tahu batasan antara dunia saya sendiri dan juga dunia di mana saya harus bersosialisasi. Tapi kalau dibilang pilihan dunia sosialisasi dan dunia itu apa namanya, di dunia saya sendiri, saya lebih nyaman pada dunia saya sendiri karena di situ saya berpikiran fantasi, di situ saya melakukan pemikiran-pemikiran yang nggak masuk akal atau hayalan-hayalan. Itu menyenangkan bagi saya gitu. Jadi kalau dibilang saya lebih tertarik dengan dunia sendiri atau apapun itu, iya, saya memang lebih tertarik dengan dunia sendiri. Saya memiliki dunia saya sendiri, menonton, membaca, menulis, itu ketiga itu suatu kebiasaan bagi saya sudahan. Nah, selanjutnya itu upaya apa saja yang telah Anda lakukan untuk mewujudkan mental yang sehat? Itu saya berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang memberatkan pikiran saya, tidak melakukan hal-hal yang membuat saya menjadi frustasi atau depresi. Saya anaknya nggak rumit-rumit kali. Kalau bisa lakukan, saya lakukan. Kalau tidak, saya coba dulu. Tapi kalau emang udah nggak bisa, ya udah saya ya udahlah, biarin aja kayak gitu. Kalau masalah jika ada masalah yang besar akan saya kecilkan, dan jika ada masalah kecil akan saya lupakan. Itu udah melekat dalam diri saya. Saya tidak ingin ikut campur juga dengan masalah orang lain. Jadi saya dikenal sebagai orang yang tidak peka terhadap sekitar. Itu karena saya ya itu nggak mau ikut urusan orang lain. Itu yang membuat saya biar tidak berpikiran yang enggak atau berpikiran negatif atau tidak cemas, depresi atau stres pada diri saya seperti itu. Baik, udah 7 menit, udah hampir 8 menit saya menemani. Baik, mungkin sampai di sini saja pertemuan pada siang hari ini saya akhiri. Kurang dan lebihnya itu jawaban saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.